Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baqiyatis sholihin salatan wa salaman adada khalqihi wa midada kalimatih wa ridha nafsih. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa hussukum ala ta'atih. Ittaqullah fa innaha wasiyatullahi was-sabihal awwalin wal akhirin wa zaru zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzawna bima kanu yaqtarifun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'asahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Muhajirin Lemhanas Republik Indonesia yang berbahagia serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan kami mengingatkan pribadi khotib serta hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kamu sekalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Tema khutbah pada hari ini adalah tujuan hidup manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini pula izinkan kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin yang ada pada siang hari ini di masjid ini bahwa tugas dan kewajiban kita hidup di dunia yang serba singkat dan terbatas ini untuk menuju kehidupan yang kekal di akhirat kelak adalah tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut jelas mengandung pengertian bahwa kewajiban bagi kita sebagai manusia yang merupakan hamba dan makhluk Allah di muka bumi ini untuk tetap senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah artinya patuh dan tunduk dalam menjalankan semua peraturan hidup yang telah ditetapkan dalam Islam dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam ruang lingkup amal soleh dan amal kebaikan, yakni sesuatu yang dicintai, disenangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya hablum minan nas saja, misalnya ibadah salat, tetapi juga hablum minan nas,
yaitu sesuatu yang berkaitan dengan sesama manusia, misalnya dengan berbuat baik kepada keluarga, teman, tetangga, yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan serta mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, termasuk kategori dan ruang lingkup ibadah. Selain itu, dengan menciptakan ketenangan dan kedamaian serta rasa aman dalam masyarakat di mana saja bertempat tinggal adalah termasuk ibadah dan amal soleh yang akan menghasilkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada sekelompok manusia yang hidupnya hanya membuat ketidaknyamanan, misalnya memberikan teror, pembegalan, perampokan, perampasan, korupsi, dan sebagainya, semuanya itu tidak termasuk ruang lingkup ibadah, yakni merupakan suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap hari sebanyak 5 kali ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah salat fardu kita telah berikrar dan mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghadapkan diriku kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridha-Mu, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan-Mu dengan bentuk apapun, baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Sesungguhnya ibadah salatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan, penguasa dan pemilik alam ini. Tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan semua makhluknya yang ada di muka bumi ini. Dan demikian juga aku telah diperintahkan, dan akulah termasuk orang-orang muslim yang telah tunduk, patuh dan menyerahkan diri dalam menunaikan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berada dalam alam ruh, telah mengadakan perjanjian dengan Allah, menyatakan janji untuk menjalankan ibadah, ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Perjanjian tersebut telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa manusia, jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dengan demikian, kalau ada seorang hamba ketika menjalani kehidupannya di dunia ini tidak mau beribadah, tidak beriman, tidak beramal soleh, ia keluar dari fitrahnya dan keluar dari perjanjian yang telah dibuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah dan menjalankan syariatnya harus benar-benar ikhlas dan menginginkan ridha Allah, bukan mencari pamrih dan pujian manusia atau makhluk lainnya. Dalam ajaran Islam, ibadah
ada yang dinamakan ibadah mahdoh dan ada yang dinamakan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah penghambaan yang murni antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ibadah mahdoh ini memiliki prinsip, yaitu satu, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Tata caranya harus berpola atau mengikuti sunnah Nabi. Ibadah solat dan haji misalnya, tata caranya mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersifat suprarasional, di atas jangkauan akal. Artinya ibadah dalam bentuk mahdoh ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal melainkan wilayah wahyu. Dengan demikian, ibadah mahdoh itu meliputi wudu, tayamum, mandi besar, azab, iqamah, salat, membaca Al-Quran, itikaf, puasa, haji, umrah, merawat jenazah dan sebagainya. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah jenis ibadah yang tidak semata hubungan dengan Allah, yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan antara hamba dengan sesama makhluk yang biasa disebut dengan hablum minan nas. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa ibadah dalam Islam adalah sebuah aturan yang didatangkan dari Allah. Kita tidak boleh mengada-ada atau membuat dengan berdasarkan emosional dan nafsu kita sendiri. Ibadah dalam Islam itu ruang lingkupnya sangatlah luas. Ibadah dalam Islam adalah tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupannya. Ibadah yang dikerjakan dalam Islam haruslah ditujukan kepada Allah selaku pencipta semua makhluk yang ada di belahan bumi ini. Artinya, dalam menjalankan kewajiban ibadah ini benar-benar ikhlas dan memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak karena yang lain, tidak menginginkan pujian atau popularitas dan sebagainya dari manusia. Sebagai akhir dari khutbah ini, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah ini agar kita benar-benar meraih pahala dari Allah serta cinta kasih sayangnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang luas, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Akhlisu amalakum lillah wa innallahu la yaqbalu illa ma khulisalah. Artinya, ikhlaskanlah atau murnikan amalan-amalanmu hanya untuk Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima selain amalan-amalan yang dimurnikan atau diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Daruqutni yang bersumber dari Dahak bin Qais. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.